Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dan Rasulullah SAW sebut ke dalam hadis, tatkala terjadi fitnah akhir zaman, terjadi peperangan. Jadi ingat, musuh kita di akhir zaman bukan agama-agama yang lain. Musuh kita adalah orang Yahudi, menunjukkan Yahudi itu akan eksis sampai akhir zaman, sampai muncul Dajjal. Waktu Dajjal muncul, kata Rasulullah SAW, yatba'u Dajjal sab'una alfal Yahud ya min Khurasan. Tatkala muncul Dajjal akan muncul 70.000 orang Yahudi dari Khurasan ikut Dajjal tersebut. Hingga terjadi peperangan besar-besaran antara kaum muslimin dengan pengikut Dajjal, yaitu orang-orang Yahudi. Kemudian Nabi menyebutkan, tatkala terjadi peperangan antara Nabi Isa dengan kaum muslimin melawan Dajjal, maka tidak ada satu batu pun, wala hajar, ya, wala syajar, tidak ada batu, tidak ada pohon, kecuali berbicara, berkata, ya Abdullah, ya Muslim, wahai hamba Allah, Sa'al, kemarilah, ada Yahudi di belakangku, bunuhlah dia. Kecuali Syajaratul Gharqad, kecuali pohon Gharqad, diam-diam aja. Semua pohon bicara, itu di belakang saya ada apa? Yahudi, bunuh. Ini sudah menjadi salah satu dari 3 langkah strategis kaum Yahudi dan Nasara untuk menggelincirkan kaum muslimin. Kaum Yahudi, kaum Nasara yang Allah firmankan, wala tarda 'ankal yahudu wala nasara hatta tattabi'a millatahum, tidak akan pernah ridha kaum Yahudi, kaum Nasara terhadap kalian sampai kalian ikut agama mereka. Ini firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah. Lebih lanjut Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, la tattabi'unna sanana man kana qablakum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in hatta law dakhalu juhra dabbin la dakhaltum. Kalian akan benar-benar mengikuti jalan langkah orang-orang sebelum kalian. Satu jengkal demi satu jengkal, satu hasta demi satu hasta, sehingga kalaulah mereka masuk ke dalam lubang dab, kalian akan ikut masuk bersama mereka ke dalamnya. Para sahabat bertanya, siapa orang-orang sebelum kami itu wahai Rasulullah? Apakah kaum Yahudi dan Nasara? Kata Nabi SAW, faman, siapa lagi kalau bukan mereka? Kaum Yahudi, kaum Nasara menjadikan beberapa langkah strategis untuk meninabobokan kaum muslimin. Yang diketahui dan ini masyhur ada 3. Yang pertama adalah ini yang akan kita bahas, freedom, kebebasan. Yang kedua adalah al-ikha, persaudaraan. Namun persaudaraan yang kelewat batas. Karenanya orang-orang Yahudi dan Nasara, mereka ingin seakan menampakkan mereka bersaudara dengan kita supaya kita juga melakukan yang sama. Mereka tidak ada kata haram untuk ikut ke dalam agama Islam, tapi buat seorang muslim untuk ikutan apa yang ada pada kaum Yahudi dan Nasara itu terlarang. 3 langkah strategis. Yang pertama adalah freedom. Ini kebebasan yang akan kita bahas insya Allah. Yang kedua adalah al-ikha, persaudaraan. Itu yang tadi dijelaskan juga. Yang ketiga adalah al-musawat, persamaan. Menyamakan antara muslim dengan kafir, menyamakan antara wanita dengan pria, menyamakan antara sesuatu yang halal dengan yang haram. Entah caranya dibiaskan dengan syubhat atau dengan cara yang lain. Allahu Akbar. Ternyata 3 langkah strategis yang mereka lancarkan ini sedikit demi sedikit semakin terlihat dan cukup memprihatinkan. Bani Israel, ini ada hal yang penting untuk saya sampaikan. Bani artinya anak keturunan. Ya. Bani Israel, anak keturunan Israel. Israel nama lain dari nama-nama Nabi Yakub alaihi salam.
Siapa Israel? Ya Nabi Yakub. Siapa itu Nabi Yakub? Ya Israel alaihi salam. Apa dalil yang menerangkan bahwa Israel adalah nama lain Nabi Allah Yakub alaihi salam? Buka surat Ali Imran. Di sana Allah menyatakan kullu ta'ami kana hilal li bani Israil illa ma harrama Israil ala nafsih. Seluruh makanan tadinya semuanya halal untuk Bani Israel, kecuali makanan yang Israel mengharamkannya terhadap dirinya sendiri, yaitu Nabi Yakub alaihissalam. Oleh karena itu, hal yang sangat fatal, kekeliruannya kata para ulama, tatkala orang murka kepada orang Yahudi yang membantai saudara-saudara kita di Palestina dan Suriah, dia menyatakan semoga Allah melaknat Israel. Karena Israel adalah nama lain dari Yakub, dan itu bentuk kelicikan Yahudi. Mereka pakai nama Israel agar ketika kaum mukminin marah kepada mereka, yang dilaknat Israel bukan Yahudinya. Itu salah satu kelicikan dan penjajahan dalam penggunaan kata yang dilakukan oleh kaum Yahudi. Karena kaum muslimin tidak mengetahui sejarahnya dan tidak memahami kalimat-kalimat yang mereka keluarkan dari mulut mereka, asal ucap saya semoga gelaknat Israel. Pada Israel adalah nama lain Nabi Yakub. Kalau kita marah dan ingin melaknat orang-orang Yahudi yang membantai saudara kita di Palestina, maka ucapan yang benar semoga Allah melaknat dan membalas perbuatan biadab orang-orang Yahudi yang membantai saudara-saudara kita di Palestina. Itu baru tepat. Jangan kita laknat Nabi Yakub alaihi salam. Jelas ya, Ma? Bani Israel anak keturunan Yakub dari kalangan Yahud atau Nasara yang terkadang juga disebut dengan Ahlul Kitab. Yakub adalah putranya Ishak. Ishak putranya Nabi Ibrahim alaihi salam. Seluruh para nabi dan para rasul setelah Yakub adalah anak keturunan beliau, kecuali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau putranya Ismail yang merupakan pamannya Yakub alaihi salam. Bang Nabi Yakub Ishak.